Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, gundukan pemakaman yang sangat terpencil pada awalnya, itu merupakan area terlarang. Namun karena faktanya bahwa, sisa-sisa Grandmaster Kai Hong ditemukan, maka orang-orang dari berbagai kekuatan telah berkumpul di sana. Saat ini, lokasi yang tidak berpenghuni itu, tempat yang dianggap daerah terlarang, kini telah menjadi sangat hidup. Pada awalnya, orang-orang yang datang semuanya sangat luar biasa. Praktis, tidak satu pun dari mereka adalah individu biasa. Namun ketika berita tentang apa yang terjadi mulai menyebar, semakin banyak orang yang ingin menikmati kegembiraan mulai berdatangan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang sangat kuat. Niat mereka untuk datang juga bukan untuk mendapatkan harta di sisa-sisa. Namun sebaliknya, mereka datang murni demi menikmati kegembiraan yang ramai. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang menemukan peluang komersial, dan mulai membuat kedai makanan dan penginapan di gundukan makam yang sangat terpencil untuk orang-orang yang datang ke sini. Mereka menyediakan lokasi yang nyaman bagi mereka untuk tinggal, serta makanan enak untuk dimakan, dan wanita cantik untuk melayani mereka. Wow, istriku, lihat ke sana. Ada sebuah kedai di sana. Mari kita pergi dan istirahat, dan mencari sesuatu untuk dimakan, ucap Wang Qiang. Saat ini Wang Qiang, Chu Feng, dan Zhao Hong, semuanya mengenakan topi bambu kerucut. Awalnya mereka telah langsung menuju gundukan makam yang sangat terpencil. Namun setelah melihat kedai itu, Wang Qiang tiba-tiba berhenti. Lagi pula, kamu adalah seorang kultivator bela diri. Mengapa kamu begitu ngotot untuk makan? Tidak seperti kamu akan mati kelaparan jika kamu tidak makan, tanya wanita iblis yang bernama Zhao Hong. Zhao Hong menatap Wang Qiang dengan tatapan yang sangat tidak senang, dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Tentu saja aku tidak akan mati karena kelaparan. Tapi menikmati makanan lezat, itu adalah kesenangan hidup yang luar biasa. Selanjutnya, aku tidak menyarankan ini demi aku. Sebagai gantinya, ini cocok untukmu, istriku. Istriku, kamu telah terbang sambil memimpin kami berdua begitu lama. Kamu harusnya lelah kan? Wang Qiang berkata dengan penuh perhatian. Aku tidak lelah, kata Zhao Hong dengan tegas. Istriku, lihatlah berapa banyak orang di sini. Mungkin kita akan bisa mengumpulkan banyak informasi. Setelah semua, itu lebih baik dipersiapkan untuk berjaga-jaga. Mungkin dengan mengumpulkan beberapa informasi, kami akan memiliki kepastian yang lebih besar setelah memasukkan sisa-sisa itu, ucap Wang Qiang melanjutkan. Memang benar, ada banyak orang berkumpul di bawah. Mungkin kita benar-benar dapat memperoleh beberapa informasi dari mereka, kata Chu Feng. Baiklah kalau begitu. Namun sebelum itu, kami hanya akan makan saja. Kami akan pergi tepat setelah makan, kata Zhao Hong. Setelah itu, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong turun menuju ke bar. Kedai ini dibuat dengan teknik formasi spiritual. Bar itu sangat besar, dan ada banyak juga pelanggan. Demi mengumpulkan informasi, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong tidak masuk ke kamar pribadi. Namun sebaliknya, mereka langsung duduk di aula utama yang luas. Meskipun tempat ini sangat kacau, tapi itu juga tempat dengan banyak orang yang mendiskusikan berbagai hal. Dengan demikian, jika seseorang ingin tahu tentang sesuatu, maka seseorang akan dapat mengumpulkan beberapa informasi, itu melalui mendengarkan dengan seksama percakapan. Setelah Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong duduk, mereka memesan meja penuh makanan dan minuman. Wang Qiang sangat senang saat dia makan, dan benar-benar lupa tentang faktanya bahwa mereka ada di sini untuk mengumpulkan informasi. Namun demikian, Chu Feng tidak melakukannya. Karena itulah, dia mengirim transmisi suara ke arah Zhao Hong dan bertanya. Zhao Hong, kamu mengatakan bahwa kamu akan memberitahu kami rencanamu, itu setelah mencapai gundukan makam yang sangat terpencil. Kami sudah di sini sekarang. Kamu seharusnya bisa memberitahu kami apa rencanamu, kata Chu Feng. Itu bukan karena Chu Feng tidak mempercayai Zhao Hong. Hanya saja, itu benar-benar ada banyak orang yang berkumpul di sini. Selanjutnya, para ahli dari berbagai kekuatan utama juga sudah memasuki sisa itu.
Dengan begitu banyak ahli yang berebut harta karun di dalam sisa-sisa, jika mereka tidak memiliki tingkat kepastian dalam keberhasilan tertentu, maka itu tidak mungkin bagi orang-orang dengan kekuatan mereka untuk mendapatkan apapun. Dengan demikian, Chu Feng ingin tahu persis rencana apa yang ada dalam pikiran Zhao Hong. Dengan mengetahuinya, dia akan dapat menentukan apakah itu layak atau tidak. Saat transmisi suara Chu Feng menuju ke arah Zhao Hong dan Wang Qiang juga mendengar apa yang dia tanyakan pada Zhao Hong. Maka dari itu, Wang Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh iya istriku, apa rencana yang kamu miliki? Kamu harusnya bisa memberi tahu kami sekarang," tanya Wang Qiang. Tentu saja, dia juga mengungkapkan kata-kata itu menggunakan transmisi suara. Maka dari itu, hanya mereka bertiga saja yang bisa mendengar percakapan ini. "Sebenarnya, aku mendapatkan 2 item yang sangat penting setelah menemukan sisa itu. Salah satunya adalah peta. Peta itu saat ini ada di pikiranku. Dengan mengandalkan peta itu, kita akan dapat menghindari banyak jebakan, serta mekanisme di gundukan makam yang sangat terpencil. Jadi selama kita memasukinya, kita pasti bisa mendapatkan hadiah. Bahkan mungkin bagi kita untuk mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong," kata Zhao Hong. "Bahkan jika kamu tahu bagaimana menghindari jebakan dan mekanisme tertentu, itu sudah ada banyak ahli yang berkumpul di dalamnya. Kemungkinannya dibandingkan dengan perangkap dan mekanisme, maka orang lain akan menjadi lebih berbahaya. Jadi, apa yang sebenarnya menghalangi kita bukanlah perangkap dan mekanisme dalam sisa-sisa itu. Justru sebaliknya, itu adalah orang lain yang telah memasuki sisa-sisa itu," kata Chu Feng. "Apakah kamu berpikir kalau kekuatan tempur kita masih terlalu lemah?" tanya Zhao Hong. "Memang benar," Chu Feng mengangguk. "Karena itulah, aku bilang aku menemukan 2 hal penting. Selain peta, aku juga menemukan pembentukan formasi. Pembentukan formasi itu mungkin terkait dengan Grandmaster Kai Hong, atau mungkin terkait dengan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh orang lain. Namun yang paling penting adalah, pembentukan formasi itu mampu memberi kita kekuatan pertempuran. Selain itu, aku juga tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan pertempuran pembentukan formasi itu," kata Zhao Hong. "Kekuatan pertempuran macam apa yang formasi kamu temukan itu hingga mampu membantu kita?" tanya Chu Feng. "Apakah puncak leluhur marsial sudah cukup?" tanya Zhao Hong. Leluhur marsial puncak, mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat terkejut. Memang ada ahli tingkat ahlu sejati di alam biasa 100 refinements. Namun sayangnya, jumlah mereka sangat sedikit. Setelah semua, bahkan Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Kepala Akademi Aula Bintang 3 hanya peringkat 8 Martial Ancestors. Dengan demikian, puncak leluhur marsial adalah tingkat kultivasi yang sangat kuat. Jika itu benar-benar mungkin untuk mendapatkan tingkat kekuatan pertempuran itu, maka itu memang akan memberikan jaminan besar bagi mereka untuk memasuki sisa-sisa Peak Martial Ancestor. Apakah itu benar-benar mencukupi? Wang Qiang bertanya pada Chu Feng. Karena dia telah ditangkap tepat setelah tiba di tempat ini, Wang Qiang tidak tahu banyak tentang situasi struktur kekuasaan di alam biasa 100 penyempurnaan. Dengan demikian, dia tidak tahu seberapa kuat dari keberadaan puncak leluhur marsial berada di alam biasa 100 refinements. Yang paling penting adalah, jika dibandingkan dengan Zhao Hong, Wang Qiang merasa lebih percaya pada Chu Feng. Dengan demikian, dia akan langsung bertanya kepada Chu Feng tentang hal semacam ini. Meskipun penampilan sisa-sisa di gundukan makam yang sangat terpencil telah menarik banyak ahli, dan bahkan 4 kekuatan tingkat 1 telah mengirim para ahli mereka, tapi aku merasa bahwa tidak ada ahli tingkat abadi sejati yang datang ke sini. Dengan demikian, puncak martial ancestor sudah cukup, kata Zhao Hong. Memang benar, itu sudah cukup, ucap Chu Feng mengangguk. Hahaha, istriku, kamu benar-benar luar biasa. Mendengar kata-kata itu dari Chu Feng dan Zhao Hong, Wang Qiang menghela nafas lega. Setelah meyakinkan dirinya sendiri, dia mulai sekali lagi menidurkan dirinya dengan baik. Aula Bintang 3 dan Lembah Awan Sunset sebenarnya, mereka benar-benar, ucap seseorang. Selama periode waktu ini, Chu Feng mendengar beberapa orang mendiskusikan hal-hal yang menyangkut dirinya. Ketika Chu Feng memperhatikan bahwa Aula Bintang 3 dan Lembah Awan Sunset sebenarnya menyatakan perang melawan klan Surgawi Ying untuknya, ia menjadi sangat tertekan. Chu Feng sudah membuat dirinya jelas saat itu.
Dia telah melakukan semua itu demi menjauhkan diri dari Aula Bintang 3 dan lembah awan matahari terbenam, sehingga mereka tidak akan terlibat dengan masalah yang akan diprovokasinya di masa depan. Namun demikian, dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa meskipun dia begitu berlebihan dalam penolakannya, tapi Aula Bintang 3 dan lembah awan Sunset masih bersikeras untuk membantunya. Ini menyebabkan Chu Feng merasa tersentuh secara emosional, tetapi pada saat yang sama, dia merasa tertekan. Lagi pula, persahabatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa membuat dirinya menyalahkan mereka. Namun pada saat yang sama, ia tidak dapat merasa bersyukur terhadap mereka. Karena itulah, ia memasuki kondisi pikiran yang kusut. Apakah kamu hanya tahu tentang itu sekarang? Tanya Zhao Hong. Melihat perubahan perilaku Chu Feng, Zhao Hong tersenyum ringan. Dia sepertinya sudah tahu tentang berita ini. Chu Feng hanya bisa menghela nafas. Karena keadaan sudah seperti ini, maka tidak ada yang bisa dia katakan tentang itu. Tepat pada saat ini, seorang anak lelaki kecil menyelinap ke kedai minuman, sementara penjaga kedai minuman tidak memperhatikannya. Bocah lelaki ini tampaknya baru berusia sekitar 8 tahun. Namun demikian, dia memiliki kultivasi bela diri. Lebih jauh lagi, kultivasinya tidak lemah. Dia sebenarnya seorang kultivator di ranah surgawi. Dengan kultivasi di usianya, jika dia ditempatkan di 9 provinsi benua, dia pasti akan menjadi seseorang yang mencengangkan, dan mampu menyebabkan orang lain menyembah dia untuk bakatnya. Pertama, ranah surgawi sudah pada tingkat puncak kultivasi di 9 provinsi benua. Itu karena, 8 tahun tidak dapat dianggap sebagai usia di mana orang-orang mulai berkultivasi bela diri. Namun demikian, penampilan seorang anak dengan bakat menantang surga di 9 provinsi benua, itu tidak menyebabkan orang lain memperhatikannya. Setelah semua, tempat ini adalah alam biasa Seratua Refinements. Setelah bocah itu masuk, dia mulai melihat sekeliling. Dia sepertinya mencari target tertentu. Akhirnya, dia menemukan targetnya. Itu adalah pria dan wanita dengan penampilan baik hati, dan mereka sepertinya pasangan. Bocah lelaki itu berlari ke arah pasangan itu, dan meraih lengan pria itu. Dia menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan, dan kemudian mulai memohon. Namun demikian, nadanya tidak budak atau sombong. Tuan yang baik, beri aku sesuatu untuk dimakan. Jika kamu melakukannya, aku akan memberi tahu kamu informasi paling berharga mengenai gundukan makam yang sangat terpencil. Jika Tuan yang baik bisa memberi aku lebih banyak makanan dan uang, aku bisa memberi tahu kamu tentang rahasia besar. Ini akan sangat membantu untuk masuknya Tuan besar ke sisa-sisa Grandmaster Kai Hong, ucap si bocah. Mendengar itu, pria itu terganggu oleh ucap bocah laki-laki itu. Namun setelah mempertimbangkan kehadiran wanita itu, dia tidak marah. Namun sebaliknya, dia tersenyum palsu dan mengambil sayap ayam goreng. Lalu kemudian, dia berkata kepada bocah laki-laki itu, "Ceritakan padaku sesuatu. Aku akan menentukan apakah itu nyata atau palsu. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan memberikan ini kepada kamu," ucap si pria. Setelah melihat sayap ayam itu, bocah lelaki itu dengan lapar menelan seteguk air liur. Dia pun buru-buru berkata, "Saat ini ada kekuatan alam 100 Refinements tingkat 1, banyak tingkat 2 kekuatan, dan bahkan beberapa tingkat 3 kekuatan, mereka semua telah mengirim para ahli puncak mereka ke dalam sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Namun sampai sekarang, mereka belum berhasil mendapatkan apapun. Jika Tuan Besar datang untuk harta Grandmaster Kai Hong, maka kamu masih akan memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan harta, itu jika kamu memasukkan sisa-sisa sekarang," ucap si bocah. "Oh, kamu mengatakan bahwa Akademi Pedang Abadi, Kuil Surgawi Buddha, Klan Surgawi Zhou, dan Klan Surgawi Kong, 4 tingkat kekuatan 1, mereka juga belum menemukan apa-apa?" Tanya pria itu dengan agak terkejut. "Betul-betul, sejauh ini, mereka belum mendapatkan apa-apa. Namun demikian, semuanya menderita beberapa korban. Beberapa kekuatan tingkat 2 telah memutuskan untuk menarik diri dari sisa-sisa. Mereka tidak berani lagi melanjutkan terlalu jauh ke dalam. Adapun kekuatan tingkat 3, praktis mereka semua menyerah," kata bocah kecil itu dengan ekspresi sungguh-sungguh. Bocah ini benar-benar mampu menyemburkan omong kosong. "Meskipun aku belum memasuki gundukan pemakaman yang terpencil,
tapi aku masih bisa membayangkan bahwa tidak mungkin bagi banyak ahli untuk belum mendapatkan apapun, kata wanita yang duduk di meja bersama pria itu. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, pria itu langsung menjejalkan sayap ayam yang dipegangnya ke dalam mulutnya sendiri. Kemudian dia berbalik, dan tidak lagi peduli dengan bocah itu. Sebagai tanggapan, bocah itu dengan tergesa-gesa mencoba menjelaskan. Tuan yang baik, aku tidak menipu kamu. Apa yang aku katakan semuanya adalah kebenaran, ucap si bocah. Pengemis terkutuk, enyahlah segera, bentak si pria. Namun setelah wanita itu menunjukkan penghinaan terhadap anak itu, sikap pria itu berubah 180 derajat. Dia melambaikan lengan bajunya, dan menjatuhkan anak itu ke tanah. Bocah lelaki itu tampaknya takut menimbulkan gangguan. Dengan demikian, dia tidak terus-terusan bertikai dengan pasangan itu. Sebaliknya, dia berbalik untuk mencari di tempat lain. Namun sayangnya, tidak ada yang mau percaya padanya. Pada akhirnya, tidak ada yang mau repot-repot dengannya. Bocah sialan, kamu lagi, kali ini, aku pasti akan melumpuhkanmu. Penjaga, tangkap bocah ini. Patahkan kakinya, ubah dia menjadi cacat. Aku akan melihatnya, apakah dia akan berani menimbulkan masalah lagi. Akhirnya, seorang pegawai di kedai itu menemukan bocah lelaki itu. Setelah pegawai itu berteriak minta tolong, salah satu penjaga di luar kedai bergegas masuk dan menangkap bocah itu. Pada saat ini, bocah itu memiliki ekspresi ketakutan. Dia pun mulai memohon pengampunan. Namun sayangnya, tidak ada satu orang pun yang mau menyelamatkannya. Mayoritas orang di kedai telah memutuskan untuk melihat tanpa mengangkat jari. Dan bahkan, beberapa orang bahkan mencibir di wajah mereka. Itu seolah-olah mereka menikmati pertunjukan yang sangat menghibur yang terjadi sebelum mereka berhenti. Akhirnya, Chu Feng berbicara. Mengikuti teriakannya, auranya dari peringkat 5 Half Martial Ancestor segera menyapu. Segera, dia menyebabkan kedai itu bergetar. Meskipun ada banyak orang yang berkumpul di kedai ini, tapi mayoritas dari mereka hanya murid sekte dan akademi tertentu. Dengan demikian, kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Di antara orang-orang di sini, peringkat 5 Half Martial Ancestor sudah sangat kuat. Setelah Chu Feng memancarkan auranya dari peringkat 5 Martial Ancestor Half, ia segera menyebabkan ekspresi kerumunan berubah. Tatapan yang mereka miliki saat lihat ke Chu Feng sekarang, itu dipenuhi dengan rasa hormat. Pada saat ini, kedai yang semula sibuk dengan aktivitas, seketika saja langsung benar-benar sunyi. Orang-orang yang hadir takut berbicara, dan menyinggung karakter agung ini. Penjaga yang meraih anak laki-laki dan pelayan yang mengutuk anak laki-laki itu sebelumnya, keduanya berpikir bahwa anak itu memiliki semacam hubungan dengan Chu Feng. Karena itulah, mereka sangat takut sehingga mereka mulai menggigil ketakutan, dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Lepaskan dia, kata Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, bagaimana mungkin penjaga dan pelayan itu berani ragu? Dia segera melepaskan bocah itu. Dan kemudian, dengan suara gabruk, mereka berlutut di tanah. Mereka mulai bersujud kepada Chu Feng sambil memohon maaf. Tuanku, kami tidak tahu bahwa kamu mengenal tuan muda ini. Mohon maafkan kami, ucap para pelayan dan penjaga. Kamu bisa pergi, ucap Chu Feng sambil melambaikan tangannya dengan santai. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang sok seperti mereka. Sebagai tanggapan, pelayan dan para penjaga bergegas pergi. Mereka tidak lagi berani tampil di hadapan Chu Feng. Kakak, terima kasih telah menyelamatkan aku, ucap bocah kecil itu sambil berlari ke arah Chu Feng dengan penuh semangat. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan bocah itu, tatapan Chu Feng sedikit berubah. Meskipun Chu Feng tidak sengaja menyamarkan penampilannya, karena dia mengenakan topi bambu kerucut khusus. Topi bambu berbentuk kerucut itu adalah sesuatu yang diberikan Zhao Hong kepadanya, dan itu mampu menghalangi pandangan orang lain. Faktanya, bahkan para spiritualis dunia jubah abadi tidak bisa melihat melalui topi bambu kerucut. Secara logis, tidak ada yang bisa melihat penampilan Chu Feng, dan tidak ada yang bisa menentukan usia Chu Feng. Namun demikian, bocah kecil ini memanggil Chu Feng sebagai kakak laki-laki dari perjalanan. Itu bukan paman, apalagi kakek. Itu seolah-olah dia bisa melihat melalui penampilan Chu Feng, dan ini membuat Chu Feng merasa sangat terkejut. Namun setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng tidak menemukan sesuatu yang istimewa mengenai bocah itu. Bahkan matanya sangat jernih dan jelas.
Kepolosan bocah seumurannya, itu sepertinya telah hadir pada bocah itu. Selain itu, sepertinya itu juga tidak palsu. Dengan demikian, Chu Feng merasa itu karena bocah ini merasa bersyukur terhadapnya, sehingga dia memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Setidaknya dengan seperti itu, ini akan membuat Chu Feng tampak muda. Sederhananya, bocah lelaki itu memanggil Chu Feng kakak laki-laki dengan sengaja, dan bukan karena dia berhasil melihat melalui penampilan Chu Feng. Kamu pasti lapar, makanlah. Ucap Chu Feng sambil mengangkat anak itu ke kursi, dan menunjuk ke arah makanan lezat yang memenuhi meja. Dia menunjukkan kepada bocah itu bahwa, dia bisa makan sesuai keinginannya. Wah, benarkah? Mata bocah itu terbuka lebar sambil berseru. Dia tidak berani mempercayai apa yang telah dia dengar. Silakan makan. Makan sebanyak yang kamu inginkan. Jika tidak cukup, aku akan memesan lagi, ucap Zhao Hong. Namun sebelum Chu Feng bisa menjawab, Zhao Hong berbicara terlebih dahulu. Selanjutnya, nada yang dia ajak bicara sangat lembut dan lembut. Istriku, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan makan laki-laki lagi di masa depan. Terlebih lagi, dengan betapa kecilnya anak ini, kamu harusnya hanya membiarkannya saja, ucap Wang Qiang. Wang Qiang berpikir bahwa Zhao Hong sedang berpikiran untuk memakan anak itu. Karena itulah, dia buru-buru mendesaknya untuk menentangnya melalui transmisi suara. Siapa bilang aku akan memakannya? Aku hanya merasa kasihan padanya. Lagi pula, aku adalah seseorang yang hanya makan orang-orang tertentu. Aku tidak memakan orang-orang yang tidak merasakan pikiran bernafsu terhadap aku, balas Zhao Hong sambil mengarahkan pandangan kejam ke arah Wang Qiang. Kemudian, dia benar-benar mengambil sumpitnya, dan meletakkannya di piring anak lelaki itu. Chu Feng sangat terkejut saat melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak pernah berharap, kalau wanita iblis yang terkenal ini benar-benar memiliki sisi baik hati padanya. Yang paling penting adalah, Chu Feng merasa bahwa wanita jahat itu memperlakukan bocah itu dengan baik dari lubuk hatinya. Dia tampaknya tidak berpura-pura atau berkonspirasi apapun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.